Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kasih sayangnya sehingga kita dalam keadaan sehat. Apa kabar? Ibu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Persatuan dalam perbedaan. Tema kedua, subtema ketiga, bersatu kita teguh, dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Yang kedua, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan dicapai melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam dalam waktu singkat. Seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan.
Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. A. Ulat sutra. Ulat sutra memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba. Domba dapat menghasilkan wol. Penghasil bahan kerajinan kulit sapi dan kerbau. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Kulit sapi dan kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jaket. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Bahan makanan, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, buah, dan biji. Bahan sandang, serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, bahan bangunan, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon merantai dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bahan obat, jahe untuk mengobati batuk. Manfaat tumbuhan selanjutnya, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Lanjut, manfaat tumbuhan, daun jambu biji untuk mengobati diare. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai oran dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Manfaat tumbuhan selanjutnya, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Manfaat tumbuhan, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel, pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Manfaat tumbuhan, menjaga kualitas air tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, ini adalah tugas yang pertama. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Jadi, kalian mencari gambar hewan dan tuliskan habitatnya dan tuliskan manfaat bagi manusia. Selanjutnya, kolom kedua, kalian mencari gambar tumbuhan. Selanjutnya, kalian tulis di mana habitatnya, apa manfaat bagi manusia. Ini adalah
tugas yang pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Ini adalah tugas yang kedua. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Tugas ini kalian tulis di kertas. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.